perempuan desa, nggak mau menjadi perempuan desa, ingin berlagak kota, hingga makan makanannya orang kota dan berdandan seperti dandanannya orang kota, yang ditiru iklan-iklan perempuan di TV, kayak gitu Bu ya. Produk-produk kosmetik yang di TV, produk baju yang di TV, makanan yang di TV. Anak-anak kita itu sudah tidak mau Gus kepada singkong, genyung, itu tidak mau Gus. Anak-anak kita itu tidak mau, bahkan tidak tahu Gus. Bebel itu tidak tahu Gus. Tidak tahu itu. Kadang saking senengnya maca itu sampai tidak terasa gitu kan. Kalau dari samping mirip kayak bencong. Jadi banyak anak-anak kita tidak tahu makanan-makanan yang memang asli gitu. Singkong rasa keju. Gimana ada singkong rasa keju gitu nih? Di pola-pola Gus. Terus jagung bakar rasa stroberi kan ada gitu. Macam-macam Gus. Tambah tua iki tambah tambeng menungso iki. Tambah modern kok tambah ngeletes. Tambah tambeng. Tambah ala-pola. Mangke wonten koplok haji rasa stroberi. Tapi di tengah yang sebelah zaman yang seperti ini, di mana kebaikan, sesuatu yang baik dilakukan sudah dianggap tabu oleh sebagian orang. Terus di zaman di mana orang melakukan kejelekan atau melakukan maksiat sudah menganggap itu kewajaran sehingga tidak punya rasa malu. Lah ini di tengah-tengah keadaan seperti ini, apakah kita boleh terlarut melok-melok terus melakukan maksiat walaupun itu dianggap kewajaran, atau harusnya kita bertahan? Lalu bagaimana itu? Iman dan Islam kita ini adalah pegangan yang mempertahankan kita. Maaf nggih Bu, maaf nggih. Sakniki orang berkompetisi, berebutan memilih suami bule. Nggih. Sampai tiang-tiang Jember niki lari ke Bali ben ketemu bule, engko bojo bule, dik bangga ibu. Bangga. Bojomu wong di Australia, bojomu di wong Perancis. Islam gak. Jadi latah pamer itu menjadi penyakit kita saat ini. Ajaran kita sudah cukup sebenarnya. Padahal kita sama Allah tidak dibutuhkan banyak hal, simple. Karena Gusti Allah simple banget guys. Allah hanya berharap manusia itu mati husnul khatimah. Tapi untuk husnul khatimah itu repot Pak. Tanda-tandanya husnul khatimah lek katanya mati maca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lek gak latihan mulai nom gak mungkin metu. Jadi orang yang biasa berzikir umpamanya ada gurauan orang-orang sekarang itu kan sudah banyak katanya itu kiai yang doanya itu lucu gimana saya tanya. Jadi kalau doa ya Avanza jadi ya inovasi kok ono kudu aneh-aneh kan. Kira-kira orang yang terus menyebut-nyebut nama sesuatu yang dia suka itu sih. Seperti halnya itu tadi, terlalu sering nyebut-nyebut nama motor, mobil dan seterusnya. Apa kira-kira nanti di akhir hayatnya kira-kira yang keluar itu seperti ini pada saat sekarang? Dulu zaman kakek saya Mbah Yai itu ada perempuan namanya Bu Akmu, itu khadam itu anu keh tun kula paringi wiritan ci bisa masuki. Oh katanya kakek saya ki napa ya kondaya maha kelaku buatmu kelaku kon keh senapa bulan lagi bulan tapi kita tendetan napa bro aten aku ya kondaya maha jadi banyak untuk memberikan simbol bahwasanya manusia itu adalah kekasihnya Allah. Itu seringkali kita meminjam simbol kebendaan sebagai bentuk bahwasanya seluruh permintaannya
dituruti kali Gusti Allah, diijabahi kali Gusti Allah. Hingga orang yang merasa sangat dekat dengan Allah itu simbolnya kudu pangkate dhuwur, kudu sugih. Mongga kaji ping bolak-balik. Jadi sampai repot. Padahal artinya kemuliaan, kekayaan dan keluasan rezeki bahkan itu bukan tanda bahwa Allah suka atau terhadap orang itu bisa. Nggih kadang-kadang donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tepain donga niku kadang-kadang makbule donga tiyang niku mlebu rumah sakit. Oh keasana wis kiai ku buktine mlebu rumah sakit. Polai gak tepak mangan apem. Jadi hasanahnya Allah itu yang Allah sendiri mukhalafatuhu lil hawadis, justru hasanahnya Allah itu didekatkan kepada hawadis. Didekatkan dengan persoalan-soalan baru. Oh fid dunya hasanah yang dimasukkan oleh Allah itu sugih kaya dihormat-hormat tiang. Nah, karena dihormat-hormat tiang ada kadang-kadang nggak ada pesantren sing agung santrine kathah. Dianggapnya hasanah. Apa itu kiai? Nggih, nggak ada pesantren gak duduk kiai berarti. Jadi lambang-lambang itu, simbol-simbol itu diperebutkan oleh manusianya hingga manusia itu tidak memperebutkan hakikinya simbol itu, hakikinya kemuliaan itu. Jadi seringkali kita terkecoh di zaman sekarang. Tapi kadang-kadang Gus, tiang niku senang ditipu Gus, timbang di asli no senangane ditipu. Ditipu. Sampai sebenarnya kalau kita ibadah tidak dikasih pahala itu sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya. Orang makan kenyang, pahalanya kenyang. Orang habis sholat itu tiba-tiba menjadi senang, tentram, damai, tambah yakin terhadap janji-janjinya Allah. Itu sudah cukup melebihi pahala. Kok cek njaluk besok bakal dikei iki. Wong sedekah gedang goreng 10 njaluk bathi 40. Ning surga dadi 4.000. Kayak apa gedang goreng nang surga, Bu? Temen kasus. Jadi dulu ada yang menarik bahwa kakek saya Kiai Haji Ahmad Siddiq itu pernah berwasiat kepada anak, cucu dan orang-orang yang merasa menjadi santri beliau. Kiai Ahmad Siddiq itu berwasiat satu yang pertama, jadi apa saja dimanapun kalian berada, jangan pernah padam semangat untuk selalu mengenali Allah. Lalu yang kedua, beliau berwasiat jadi apa saja dimanapun berada, selalu berkomunikasi dengan Allah, berdialog dengan Allah. Yang ketiga, jadi apa saja dimanapun kalian berada, selalu jangan pernah meninggalkan sholat jamaah, membaca Al-Quran dan memperbanyak baca sholawat. Dan yang terakhir yang dipesankan oleh beliau yaitu jangan melakukan kezaliman. Nah, saya pernah bertanya kepada ayah saya bahwa apa arti kezaliman itu? Kata beliau, zalim itu sesuatu yang sudah hati kita memperingatkan bahwa itu tidak baik, jangan dilakukan. Kalau katanya orang Jawa, kailo ojo dilakon, atau mencaan reng medur, tak aduh cek lakonin. Nah, kata beliau pada saat kita menentang hati kita sendiri, itu sama dengan melakukan kezaliman, dan kezaliman ini yang menyebabkan terhalangnya fasilitas Allah datang kepada kita. Nah, apakah jenengan setuju dengan yang diwasiatkan oleh Kiai Ahmad Siddiq di tengah-tengah zaman sekarang kok tadi sholat? Mungkin ada hal yang lebih penting daripada itu, mungkin menurut jenengan, atau bahkan jenengan setuju dengan yang diwasiatkan oleh Kiai Ahmad Siddiq? Sangat setuju saya, sangat setuju. Jadi kalau kita jujur, katanya manusia beriman itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tapi
Tapi kenapa ternyata kita itu tidak senang meniru akhlaknya Rasul dalam keseharian hidup kita? Ibu-ibu tidak pernah ingin menjadi perempuan yang dicintai oleh Rasul, berkepribadian maksudnya. Kemudian kita seringkali itu dilalaikan oleh ajakan-ajakan nafsu kita untuk menjauhi Al-Quran. Terbukti, apakah pernah kita itu serius betul belajar Al-Quran, membaca Al-Quran untuk dijadikan pedoman hidup kita? Hampir tidak pernah. Jadi ibarat orang Indonesia tidak tahu Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Tadi wong Indonesia, tadi wong Islam gak ngerti kitabe pedomane wong Islam. Ngerti nabine saka ndi? Baca tarikh, baca hadis gak pernah umpamanya. Tidak pernah bersolawat umpamanya. Terus gimana kita itu punya keterkaitan dengan Rasul kita? Bagaimana kita punya keterkaitan dengan Al-Quran kitab kita? Bagaimana kita punya keterkaitan dengan ibadah-ibadah kita? Karena seringkali kita meremehkan hal-hal yang bersifat ibadah-ibadah. Lek dawe Kyai Ahmad Siddiq, saya itu putra-putri saya mau jadi tukang ngarit, mau jadi becaan, mau jadi yang sing sajian es. Yang penting katanya itu rukun bil ibadah. Rukun bil ibadah. Loh, kita kadang-kadang kita tidak rukun dalam bil ibadah itu. Tidak rukun. Sik seneng ngerasani ibadah wong liya. Dibanding-banding nombek keyakinane awake dhewe. Jadi kita kadang-kadang ketika kita bersolawat itu, kita tanpa sengaja diajarkan menjadi cinta kepada Rasul, dituntun untuk mendekati haliyah atau akhlaknya Rasul, hanya membaca. Dan kadang-kadang kita tidak yakin. Jadi seperti yang kita lakukan setiap malam Rabu seperti ini menurut seseorang sadar atau tidak sadar bisa membimbing pelakunya atau yang membaca itu dengan sendirinya akan terbimbing untuk bisa mencintai Allah dan Rasulnya, seperti itu. Benar. Jadi seluruh orang cerdas di dunia ini meyakini bahwasanya bumi itu mampu mengantarkan manusia berkepribadian seperti bumi itu. Makanya disarankan kalau di Eropa, kalau punya bayi atau masih dalam kandungan, ibu-ibu hamil suruh senang-senang mendengarkan lagu-lagu klasik. Lagu-lagunya Peter Gabriel, lagu-lagunya Beethoven, kayak gitu-gitu. Itu orang Eropa. Maka anak itu akan cenderung punya kehalusan budi pekerti, gak nesuan, kan ya. Kita kan bukan yang seperti itu. Kalau bunyi yang harus kita jadikan ajaran ke dalam tubuh kita, kepada anak-anak kita, kepada perempuan yang sedang hamil, adalah lagu-lagu di dalam sholawat, syair-syair yang mengandung ajakan-ajakan kita terhadap cinta kepada Allah dan Rasulullah. Jadi lek dikutang bu, anak ini bu, salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Jadi dikutang wapeye. Jadi dikudang anak-anaknya itu dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan sholawat kepada Rasul, supaya anak nanti kelak itu tidak perlu kita didik untuk mencintai Rasul, tapi tiba-tiba timbul himmah, timbul rasa cinta kepada Rasulullah. Siapa yang memulai ibunya? Jadi kalau saya dengan kakek dulu itu masa kecil dan adik-adik saya, kakek ngundang putu-putunya itu Allah hayyun, Allah hayyun, Allah hayyun. Artinya bagaimana anak kecil ketika memulai belajar berbicara, melafadzkan kata-kata, yang dipanggil pertama kali adalah Allah. Wis pinter putrane bu, pinter. Apa iso apa? Wis pinter nyeluk mama, tante. Oh wis lewat tuwa nyebut Allah, Allah.
Assalamualaikum aja nggak bisa, menyebutnya Allah. Anaknya orang Islam melafazkan Allah saja tidak bisa, karena kudangannya gak digudang Allah mulai cilik. Jadi dulu saya pernah mengingat bahwa ada satu hadis Nabi yang beliau bersabda bahwa ibu itu adalah madrasah pertama. Al-ummi madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi ada hal yang saya ingat betul pada saat saya masih kecil. Beberapa sholawatan yang sering kita baca setiap malam Rebo ini, itu sejak saya masih usia kurang dari 7 tahun sudah mampu menghafal. Seperti tadi ya Rasulullah, ada terus ya Rabbi sholli ala Muhammad. Itu sejak usia saya 7 tahun, kurang dari itu saya sudah menghafal sebagian. Karena apa? Ini bacaan-bacaan yang saya tidak asing. Jadi ayah saya itu punya kebiasaan bahwa setiap subuh gitu kan, beliau ada sendiri. Setelah itu beliau puji-pujian. Saya masih ingat ada beberapa pujian yang biasa setiap subuh beliau baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran. Itu terngiang-ngiang di telinga saya itu. Saya dengar, dan kebetulan suara beliau itu pelas gitu kalau baca, dan itu terus ingat-ingat. Jadi setiap subuh beliau itu sambil membangunkan putra-putranya satu-satu gitu kan, sambil diketek-ketek sama tangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran. Nah, itu terus yang terus beliau itu biasa kalau ada duhur atau asar gitu kan, kami itu sejak kecil putra-putra beliau itu sering digendong terus beliau ada Allahu Akbar gitu. Dan itu kami mengingat, begitu tersentuhnya di kami. Dan pada saat selesai adzan diturunkan lagi, lalu beliau buat puji-pujian. Tombo ati iku limo sawernani. Dan pada saat usia saya kurang lebih sekitar 17-18 tahun, suatu ketika saya itu lagi belajar berdagang dengan teman-teman. Pada saat itu saya ke Bandung untuk ngirim barang gitu kan. Pada saat itu kami belajar bisnis. Pada saat itu di tengah jalan saya itu terdengar ada suara orang azan gitu kan. Dan tiba-tiba saya teringat ayah saya karena sangat mirip suaranya. Yang aneh lagi itu tiba-tiba di masjid itu, padahal pada saat itu di Jawa Barat sekitar Sumedang, daerah Sumedang, ada orang pujian setelah azan. Tombo ati iku limo sawenane. Loh, kono wong Jawa Barat iso basa Jawa gitu kan. Dan itu yang membuat semakin pikiran saya itu teringat masa kecil saya, ingat-ingat bapak saya. Pada saat itu saya itu menangis, mencoba untuk menantangi, saya tidak mampu. Teringat pada saat saya masih kecil, ditimang-timang oleh orang tua, sering dipendengarkan dengan puji-pujian seperti itu, dengan baca-bacaan sholawat. Dan itu juga yang akhirnya di kemudian hari menginspirasi saya untuk dengan kakak saya ini dan adik-adik saya dengan saudara-saudara yang lain, lahirlah kegiatan sholawatan al-Rafi. Saat ini banyak tokoh-tokoh kita tidak cinta kepada anak kecil-kecil. Saya setuju. Orang anak kecil-kecil kan suka ngerusui di dalam masjid ya. Kadang ngerusui dipentung ya, kalau tak ada masjid. Ya kalau orang sih kerasan ya. Anak kecil diberi rasa trauma ketika masuk masjid, main namanya anak kecil. Anak kecil itu datang di masjid,
Bagaimana kalau masjid itu mampu menyapa ramah kepada anak-anak kecil, hingga ketika dewasa anak kecil itu merasa mendapatkan kenangan. Kalau anak-anak masa dulu itu kan tidak ada rumah menyiapkan kamarnya anak, kan tidak ada. Anak-anak kecil-kecil dulu lekak turun yang musola, turun yang masjid. Kadang-kadang rebutan tepuk tabuhannya beduk, seneng nabu beduk. Nah, sekarang anak-anak kecil-kecil dimusuhi oleh orang tua-tua. Kepingin masjid resik, kepingin masjid tertib, sampai hari cilik kalau melebu pintu gerbangnya dikunci. Wes gak ada pemuda kerasan yang masjid, mau mulai cilik gak oleh melebu masjid. Kita salah mendidik. Bagaimana kalau masjid itu menjadi kecintaan anak-anak, kesukaan anak-anak bermain? Karena tidak semua orang itu punya ruang tamu yang luas, tapi di masjid itu luas, ada anak kecil berlari-lari. Ya dikancani. Lek perlu tamu masjid ngarang lagu sing islami kanggo arek cilik-cilik. Ya anak-anak kita kemudian diasuh oleh internet, diasuh oleh apa itu namanya itu? Apa namanya itu? Ya? Bukan Facebook itu, yang di TV yang ada remote PS. Jadi bapak ibunya anak kita tuh PS. Kadang lucu. Anak-anak kita sedang ngedu jalan karo sapi itu DPS ya. Nyampe di sekolah TK Islam, bu gurune cerita tentang gajah melaku. Gak ngono bu melakune bu gajah bu nang PS bu gak ngono. Jadi ada di TPA saya itu ada guru menggambarkan terus. Anak-anak, nanti kalau kamu masuk neraka akan kumpul dengan ular, harimau, serigala, macam-macam. Kalau di surga ada bidadari, ada air, ada susu, ada bengawan. Adik-adik mau masuk apa? Neraka. Kenapa? Enak, kau cana kebun binatang. Itu penggambaran kita itu harus cerdas kepada anak kecil. Lah, apa butuhnya anak kecil terhadap bengawan? Kepada bidadari wong gak ngerti. Ya le bapak-bapak lu nang bidadari. Lah anak kecil kan enak kumpul mbek macan, mau sejak dari kecil TK kan seneng ziarah ke safari. Nggih, ke tempat kebun binatang. Biasanya numpak bis kadek ngongkos, Gus. Mlebu neraka kan enak, gak usah ngongkos kumpul dari ibu kan. Jadi kita tidak cerdas. Ini kita mungkin Gus, mulai sekarang kita harus menjadi cerdas, berpikir anak-anak kita itu mau dikemanakan. Kadang-kadang kita itu hanya berpikir diri kita, nggak sempat bahwasanya kebaikan yang untuk konsumsi mereka itu perlu kita siapkan. Wong arek cilik kon tertib nang masjid sapa gelem kerasan. Wong arek cilik kon numpak mobil keturun, Bu. Oleh gak pelayanan. Apalagi di masjid. Katik kejemen nang masjid. Sampai tuwek musuh karo masjid, Gus. Ya, betul. Saya tuh sering diundang gitu kan. Diundang seseorang, kebetulan ada tulisan bagi jemaah yang sholat di masjid dilarang membawa anak kecil. Saya tidak mau masuk. Monggo, katuran. Nah, kenapa? Lalu masjid itu sampai ada tulisan dilarang bawa anak kecil. Di mana-mana ada saya itu banyak anak kecil saya gitu. Kalau sampai ngundang saya, dihapus dulu itu saya gitu. Jadi itu betul yang disampaikan oleh Gus Om. Jadi saya datang melihat itu, bahkan ada tulisan-tulisan yang sengaja dibuat oleh takmir itu kan. Bahkan anak kecil itu dilarang masuk masjid. Kalau arek cilik kalau mlebu masjid, yo kerasa dangdutan kan yang terjadi seperti itu. Kerajaan tengah mall, Gus. Di mall kan ada apa ya namanya itu badut ya. Badutnya mampu mau dipanggul, mau senyum-senyum, mau menghibur. Kok apian nang mall ono badut sing menghibur nang masjid wong reng-reng kabeh. Padahal seandainya
kita menyadari bahwa kita harus di tengah-tengah seperti zaman seperti sekarang ini, kita harus pandai-pandai memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Jadi seperti halnya yang terjadi sekarang ini, alhamdulillah saya itu sering sekali di rumah saya itu sering. Kemarin juga saya didatangi anak kecil, usia kurang lebih sekitar 10 tahun pasti. Bahkan dia itu penderita epilepsi. Tapi dia itu sejak diajak sama orang tuanya sekitar 4 bulan, 5 bulan yang lalu mulai datang di sholawatan. Kata bapaknya, selama dia mulai aktif di sholawatan, ya mulai datang sholawatan, tidak pernah kumat. Satu itu. Yang kedua, anak ini katanya gitu, jadi sengaja diantarkan karena anak ini sudah berkali-kali ngomong kayaknya, ya saya kepingin ketemu sama Gus Bekun gitu ya. Saya kepingin kenal lebih dekat gitu. Akhirnya diantar oleh orang tuanya itu ke rumah saya. Begitu luar biasanya. Mohon maaf, bukan karena saya gitu, tapi mungkin karena sholawat yang dibaca. Saya tanya, apa yang sudah kamu hafal dari sholawatan? Tiba-tiba dia itu tanpa berpikir panjang, Ahmad ya Habib ya Habibi salam alaik. Kata dia, ini Masya Allah, anak seusia ini baru 4 bulan ikut sholawatan, tapi sudah mampu menghafal Ahmad ya Habibi dan seterusnya. Kalau melihat bahwa dia itu sebetulnya ada epilepsi, kan agak kesulitan tentunya dia berpikir, tapi tiba-tiba Allah menganugerahkan kepada dia kecerdasan. Jadi saya yakin sekali bahwa kegiatan-kegiatan ibadah misalnya ya sholawatan ini benar bisa mencerdaskan akal pikir dan seterusnya. Ibu-ibu itu paling penting. Ibu kan kalau hamil itu ada nidam, Bu ya, nidam ya. Ya boleh nidam sholawat, nidam ngatam Al-Quran, sing api-api ya Bu. Nidam kudur cek gak ono bundur-bundurane. Nidam ngusuk-ngusuk ndasi kino gundul. Aneh-aneh. Nidam sing cerdas Bu, nidam sing cerdas Bu. Nidam sholawatan, nidam khatamkan Al-Quran, nidam hafal juz amma, nidam-nidam yang bagus-bagus lah. Nidam untuk rindu bertemu Rasul. Kadang-kadang ibu-ibu lek ketemu wong elek amit-amit dapat lagi. Lek ketemu wong ganteng nang TV mandar turut iku ngene. Lah kok cek senenge nurun arek wong di TV yang akhlaknya belum tentu baik. Ya baiknya itu hanya di TV. Nggih, niku kan kumpulan saya. Kadang-kadang orang yang biasanya di rumah itu rok mini, tapi karena diminta untuk model Islam harus berjilbab, menggunakan pakaian tertutup dan pegang Al-Quran taruh di kalender. Uji api, nah ngomong model tuh padahal. Iya, karena kecantikan yang sering di TV itu menggugah kita, membuat kita itu untuk mengikuti itu. Lek tanglet niku tangkulon jenengan. Itu kan orang-orang yang biasa bertemu dengan saya setiap hari. Kadang-kadang saya, ya Allah, wong kepingin Al-Qur'ane payu, pengen jilbabe payu, sing dipasang orang yang memang sudah tidak muslimah hidupnya, kan ya. Tapi itu bisa mencuri perhatian banyak orang. Bisa itu. Tapi umpamanya saya punya toko jilbab sama Al-Qur'an, masuk jenengan sing kula dadi akan model iki. Wong iki wong gak dikenal. Oleh wong dikenal mesti wong kenal iki mudorot dipilih. Sing penting jilbabe laris kan ngoten lho. Oke, kadang-kadang kita itu terkecoh. Saya tanya, apakah nidam itu logis? Logis? Pernah istri saya itu nidam. Jam 4 pagi minta semangka. Saya masuk akal sampean. Jam 4 isu kata nanti, ono ning pasar Mali, sak tempatnya tuh tahu. Iki sik cilik wis ngongkon ngelamak nang bapak. Ora jare sing aku. Aja dituruti iki kate ngelamak nang bapak sampean rewangi. Lho ya salat subuh kok golek semangka ngoten ya.
Lek dituruti anu rusak kabeh, mboke melok rusak, bapak melok rusak. Gara-gara arek cilik sing gurung apa iki. Kurang karuan iki lahir dadi wong apik wis mongkon aku.